Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO GRPH yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai GRPH. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Mengenai latar belakang perusahaan, PT Gripta Putra Persada atau GRPH, perseroan bergerak di bidang hotel bintang, restoran, dan MICE atau Meeting Incentive Conference and Exhibition yang didirikan pada tahun 2010 di Kabupaten Kudus. Perseroan telah memulai aktivitas usahanya pada tahun 2015 dengan menjalankan hotel perseroan yaitu Hotel Gripta. Hotel perseroan yaitu Hotel Gripta merupakan hotel bintang yang dilengkapi dengan 3 jenis kamar, di antaranya deluxe, business class, dan suite. Hingga saat ini, perseroan mengoperasikan ada 138 kamar, 7 ruang pertemuan, dan 1 gedung pertemuan. Jadi Hotel Gripta merupakan hotel bintang 4, dan berikut ini adalah visi misi perseroan. Sampai dengan saat ini, perseroan memiliki 109 karyawan, dan ini adalah rekam jejak perseroan. Untuk kamar ada 3 kelas, yaitu ada deluxe, business room, dan suite room. Untuk deluxe ada 46 kamar, lalu bisnis ada 12 kamar, dan suite room ada 8 kamar. Lalu untuk MICE, nah di sini ada beberapa fasilitas dan gambar yang merupakan jenis-jenis beberapa MICE yang dimiliki oleh perseroan. Lalu untuk rating, ini cukup bagus ya yang dimiliki perseroan. Berikut ini adalah beberapa review yang sudah menginap di hotel perseroan. Selain daripada hotel, perseroan juga menjalankan bisnis restoran. Ada The Flame Express, The Flamingo, dan Teman Canda Cafe. Untuk pendapatan, ini adanya peningkatan. Untuk pendapatan perseroan memang masih disokong dari pendapatan hotel yaitu 6,7 miliar rupiah per Juli 2023 dan restoran 6,4 miliar rupiah. Lalu untuk persaingan di sini ada home hotel, lalu ada butik hotel dan hotel Kenari. Untuk posisi perseroan merupakan hotel yang terbaik di Kota Kudus dengan jumlah kamar terbanyak yakni 138 kamar. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO GRPH. Jumlah saham ditawarkan ada 200 juta lembar saham, tidak ada waran, persentase publiknya 20%, harga penawaran 100 sampai dengan 105, harga arahnya apabila di harga 100, arahnya di harga 135 atau naik 35%. Apabila di harga 105 maka arahnya di harga 141 atau naik 34,2%. ARB-nya yaitu di harga 65 atau minus 35%, apabila di harga 105 maka ARB-nya di harga 69 atau minus 34,2%. Perolehan dana IPO ini sedikit sekali, padahal perseroan masuk dalam papan pengembangan 21 miliar untuk perolehan dana IPO. Masa book buildingnya 20 sampai dengan 28 Desember, masa offeringnya 12 sampai 16 Januari, dan rencana listing 18 Januari. Underwriternya ialah PT Elite Sukses Sekuritas. Lalu untuk penggunaan dana IPO sekitar 48,7%, di sini hanya untuk meningkatkan sarana hotel, perlengkapan hotel saja. Untuk belanja modalnya ini 4% digunakan untuk belanja modal di segmen restoran, lalu 3,3%-nya juga di sini untuk biaya sewa, lalu sisanya untuk modal kerja. Jadi sebagian besar digunakan untuk modal kerja perseroan. Lalu untuk susunan pemegang saham ini dimiliki oleh PT Mulia Jaya Palma, pemegang 79,6%. Berikut ini adalah bagian struktur kepemilikan saham perseroan, pengendalinya yaitu Bapak Samuel Jeffrey Kristiawan Sugeng. Dan untuk lock-up period, ada lock-up period untuk keseluruhan pemegang saham, baik itu dari PT MJP dan juga Bapak Samuel. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Lalu ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Yang menarik ialah Direktur Utama dan Dewan Direksi lainnya masih sangat muda. Untuk Direktur Utama 26 tahun dan para direkturnya ini juga usianya sama, masih 26 tahun. Pendidikan terakhir Direktur Utama, pendidikan terakhir ialah SMA. Dan yang menarik lainnya ialah tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan ataupun afiliasi di antara anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham perseroan. Jadi semuanya ini profesional. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Untuk total aset perseroan di sini ada yang meningkat secara signifikan, terutama dari tahun 2022 ke 2023. Sobat Cuan bisa dilihat di sini, dari yang tadi 34 miliar jadi 73 miliar. Kenaikan di sini disebabkan karena adanya
kenaikan dari aset tetap perseroan dari yang tadi 30 miliar menjadi 66 miliar. Dan ini jadi hal yang wajar karena perseroan merupakan sektor perhotelan. Untuk kas dan banknya, perseroan memiliki 2,7 miliar rupiah. Dan berikut ini adalah kas dan bank perseroan, terbesar penempatannya di Bank Mandiri. Penurunan yang lumayan signifikan dari yang tadi 35 miliar jadi 21 miliar. Penurunan ini disebabkan karena sudah tidak adanya utang kepada pemegang saham. Sebelumnya di tahun 2022 ada utang ke pemegang saham 13,6 miliar, di per Juli 2023 ini sudah tidak ada atau sudah dilunasi. Untuk utang banknya juga ada penurunan dari tadi 14,2 miliar jadi 12 miliar. Untuk utang bank di sini terbesar utangnya ke Bank Rakyat Indonesia atau BRI, lalu yang kedua yaitu dari Bank Bukopin. Dan ini jatuh tempo yang dimiliki perseroan. Untuk Bukopinya dilunasi paling tidak ini di tahun 2026 dan BRI pelunasannya di tahun 2030. Lalu utang kepada pemegang saham merupakan utang kepada pengendali Bapak Samuel Jeffrey Kristiawan Sugeng yang sebelumnya ada utang 13,6 miliar dan sudah dilunasi 31 Juli 2023. Untuk ekuitas, nah ekuitasnya di sini menarik Sobat Cuan. Sesuai dengan judul, sebelum IPO ekuitasnya di sini negatif. Sobat Cuan bisa lihat di sini, minus 706 juta. Namun di tahun 2023 tiba-tiba positif 52,9 miliar. Padahal kalau dia dari sisi laba bersih saja, laba bersih perseroan itu hanya 1,4 miliar, tapi bisa mengembalikan ekuitas dari yang tadi negatif jadi plus 52,9 miliar. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini dari adanya kenaikan modal ditempatkan dan di store dari tadi 450 juta jadi 20 miliar rupiah. Setoran modal atau suntikan modal dari pemegang saham pertama dilakukan adanya suntikan modal dari PT Mulia Jaya Palma atau MJP sebesar 15 miliar rupiah. Sudah ditransfer pada tanggal 14 Juni 2023. Lalu suntikan modal kedua itu adanya setoran tunai sebesar 4,5 miliar rupiah. Maka dari itu adanya uang masuk setoran modal di aktivitas pendanaan, Sobat Cuan bisa lihat di sini sebesar 19,5 miliar rupiah. Maka dari itu di bagian ekuitas perseroan juga adanya kenaikan dari yang tadinya setoran modal 450 juta jadi 20 miliar. Yang saham ini memiliki saham di harga Rp25 atau nilai nominalnya Rp25 dan IPO-nya di harga 100 sampai dengan 105. Jadi paling tidak perseroan atau pemegang saham pengendali ini sudah cuan 4 kali lipat dari adanya suntikan modal tersebut. Maka dari itu adanya lock-up period agar ketika pada saat listing, pengendali ini tidak bisa langsung menjual kepemilikan saham mereka. Selain adanya suntikan modal sebesar 19,5 miliar rupiah, perseroan juga adanya penghasilan kompresif lain atau adanya surplus revaluasi aset senilai 33 miliar yang mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas perseroan. Revaluasi aset ini karena perseroan merupakan perusahaan sektor perhotelan, jadi adanya kenaikan nilai tanah dan juga bangunan perseroan. Maka dari itu sebenarnya kenaikan dari ekuitas ini bukan dari peningkatan kinerja perseroan, tapi hanya kenaikan pada hal-hal lainnya seperti ada suntikan modal dan juga adanya revaluasi aset. Lalu untuk saldo laba sebelumnya perseroan memiliki saldo laba negatif yang artinya tahun-tahun sebelumnya perseroan selalu membukukan kerugian. Namun berhubung pada tahun 2022 dan per Juli 2023 perseroan sudah bisa menghasilkan laba turnaround, akhirnya mulai per Juli 2023 perseroan memiliki saldo laba positif 311 juta. Untuk pembagian dividen yang sudah saya baca dalam prospektus bahwa perseroan akan membagikan dividennya ini di tahun 2025 yang ngambil tahun buku di 2024, sehingga saya tidak bisa memproyeksikan berapa dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 karena perlu melihat full year-nya di tahun 2024. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Dari sisi pendapatan ini tiap tahun mengalami kenaikan seiring dengan recovery setelah adanya COVID. Sektor pariwisata juga sudah mulai recovery, maka dari itu okupasi hotel juga sudah mulai membaik di perseroan dan juga pendapatan dari sisi restoran juga mulai meningkat. Maka dari itu pendapatan usaha perseroan apabila disetahunkan ini
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 apabila disetahunkan paling tidak menyentuh 28 miliar. Untuk pendapatan 6,7 miliar, restoran 6,4 miliar, dan sewa ruangan atau MICE itu 1,5 miliar. Maka totalnya 14,7 miliar rupiah. Berhubung perseroan itu memiliki utang bank sehingga ada bunga yang menggerus dari laba usaha perseroan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini beban bunganya di tahun 2022 beban bunganya hampir 1 miliar rupiah. Lalu untuk laba bersihnya ini sudah mulai recovery ya, yang sebelumnya ini selalu merugi. Dan per full year 2022 ini sudah mencetak laba positif sebesar 1,3 miliar rupiah. Dan untuk 7 bulan 2023 ini sudah mampu lebih tinggi dibandingkan dengan full year 2022. Dan apabila disetahunkan paling tidak perseroan ini mampu menyentuh 2 miliar rupiah untuk laba bersihnya. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan. Pertama saya akan membahas dari arus kas aktivitas operasi. Memang dari aktivitas operasi di sini terlihat selinear dengan laporan laba rugi perseroan. Di aktivitas operasi juga mulai adanya keuntungan atau uang masuk per 31 Juli 2023 di sini memperoleh untung paling tidak dari aktivitas operasional sebesar 3,2 miliar. Punya ruang untuk bisa dilakukan belanja modal di aktivitas investasi terlihat di tiap tahun mulai adanya peningkatan di aktivitas investasi atau belanja modal di sini adanya uang keluar digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar 3,4 miliar. Namun dari aktivitas investasi di sini bukan digunakan untuk aktivitas kayak akuisisi atau pembelian lahan, tapi digunakan untuk melengkapi fasilitas hotel saja. Dari aktivitas pendanaan yang sebelumnya sudah saya singgung juga, perseroan ada uang masuk sebesar 19,5 miliar di sini dari pemegang saham suntikan, lalu digunakan untuk pembayaran utang ke pemegang saham yang sebelumnya juga sudah saya singgung. Jadi utang kepada pemegang saham itu sudah dilunasi, lalu adanya pembayaran liabilitas sewa, lalu adanya juga pembayaran pinjaman bank. Maka dari itu dari aktivitas pendanaan ada uang masuk 2,8 miliar rupiah. Sehingga adanya kenaikan kas dan bank sebesar 2,6 miliar. Pada awal periode ada 54 juta rupiah saja kas dan banknya, maka di akhir periode ada 2,7 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Untuk valuasi di sini saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan, saya ambil di harga 100 dan 105, total saham beredar ada 1 miliar lembar saham, pendapatannya ini saya setahunkan 25,2 miliar, laba bersihnya 2,4 miliar. Total asetnya ada 73 miliar, total liabilitas 21 miliar. Ekuitasnya apabila di harga 100, perseroan memiliki ekuitas 72 miliar. Ini saya sudah ditambahkan dengan perolehan dana IPO. Lalu apabila di harga 105, maka ekuitasnya 73 miliar. Market cap-nya apabila di harga 100, maka market cap-nya 100 miliar. Apabila di harga 105, market cap-nya 105 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar didapatkan book value 72,9. Apabila di 105, maka book value 73,9. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya, maka PBVR ditawarkan 1,3 kali. Apabila dari 105, 1,4 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS-nya 2,5, maka PER-nya yang ditawarkan dari harga saham dibandingkan dengan EPS 40 kali. Apabila di harga 105, maka PER-nya 42 kali. ROE, perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 72 miliar, perseroan mampu menghasilkan laba bersih 2,4 miliar, maka ROE-nya 3,3%. NPM melihat rasio profit marginnya, margin profitnya. Perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 25 miliar, perseroan mampu membukukan laba bersih 2,4 miliar, maka NPM-nya 9,7%. DER-nya perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas, maka DER-nya 28%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter perseroan. Sebelum masuk juga ke bagian underwriter, saya juga ada tambahan kepada Sobat Cuan bahwa kami dari 2 juta rupiah yang akan saya bagikan ke Instagram dan juga grup WA. Untuk bisa mendapatkan giveaway-nya semua ada di deskripsi yang sudah dijelaskan satu persatu. Sobat Cuan bisa gabung ke Instagram dan juga ke grup WA, semuanya gratis. Dan nanti akan saya bagikan 2 juta rupiahnya ke grup Instagram dan WA tersebut. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Oke, untuk underwriter PT Elite Sukses Sekuritas, memang tidak banyak yang dibawakan oleh PT Elite Sukses Sekuritas. Di tahun 2023 saja hanya 2 emiten dan kebanyakan dari tahun 2022 semenjak ada IPO ini papan akselerasi.
dan hasilnya mengecewakan. Sobat Cuan bisa lihat di sini berdasarkan data dan faktanya, rata-rata di papan akselerasi itu ARB pada saat closing. Namun ada satu saham di papan pengembangan yaitu RSCH mampu memberikan hasil yang positif, baik dari opening maupun closingnya. Dan untuk GRPH ini masuk dalam papan pengembangan. Semoga saja nasibnya sama seperti RSCH dan bukan sama seperti papan akselerasi. Dan ini menarik, kita tunggu nanti nasibnya akan seperti apa ketika opening GRPH nanti listing. Untuk kompetitor di sini saya ambil ada Hotel East, PSKT, SIT, dan Dafam. Ini beberapa kompetitor yang sama-sama di sektor perhotelan. Terlihat dari market cap dan PBVR, GRPH ini merupakan yang termurah dibandingkan dengan beberapa kompetitor lainnya. Terakhir yaitu kesimpulan. Untuk rencana IPO, GRPH secara bisnis ini masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya okupasi hotel yang sudah mulai meningkat dan juga mulai meningkatnya kinerja dari segmen restoran. Sehingga pendapatan perseroan pun akhirnya meningkat, dibarengi dengan sisi laba bersihnya juga. GRPH secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar digunakan untuk modal kerja dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk ekspansi dari segmen restorannya. Jumlah saham ditawarkan untuk publik ini tergolong kecil, 2 juta lot. Terlebih tidak ada waran, sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Terdapat lock-up period yang membuat risiko jadi terminimalisir. GRPH akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospek itu saya kasih nilai 7/10. Untuk laporan keuangan, di bagian neraca memang terlihat sehat. Dan ini yang saya sukai karena dipercantik adanya suntikan modal. Karena ekuitas sebelumnya itu negatif. Kenaikan ekuitas yang tadinya negatif jadi positif berasal dari suntikan modal dan revaluasi aset. Maka dari itu perseroan juga akhirnya masuk dalam papan pengembangan. Kalau tidak ada suntikan modal, ini saya yakin perseroan akan masuk dalam papan akselerasi. Yang membuat sehat di sini perseroan rasanya bukan dari kinerja perseroan sebenarnya, tapi adanya suntikan modal dan revaluasi aset. Suntikan modal tersebut juga digunakan untuk membayar hutang kepada pemegang saham. Terlebih nantinya GRPH juga akan mendapatkan dana segar tambahan hingga 21 miliar rupiah dari IPO saham sehingga dapat memperkuat posisi neraca perseroan jauh lebih sehat lagi ke depannya. Untuk laporan laba rugi, GRPH mampu turn around dari yang sebelumnya selalu rugi diakibatkan adanya pandemik. Namun kini sudah bisa menghasilkan laba seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diterima dari segmen hotel dan juga restoran. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan di periode dari operasional, GRPH selinear dengan meningkatnya laba perseroan sehingga perseroan masih punya ruang untuk bisa melakukan belanja modal di bagian investasi. Namun dari sisi pendanaan perseroan masih butuh sokongan utang bank dan utang pemegang saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan yang sebelumnya operasionalnya selalu minus dikarenakan pandemik. Sehingga perseroan perlu adanya restrukturisasi utang, gali lubang, tutup lubang. Oleh sebab itu dengan adanya rencana IPO ini diharapkan dapat meningkatkan lagi likuiditas perseroan yang saat ini sangat terbatas. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 6/10. Kesimpulan valuasi GRPH, valuasi yang ditawarkan termasuk wajar untuk saham IPO sebesar 1,3 kali dan valuasi pernya termasuk mahal 40 kali. Dengan adanya rencana IPO dan ekspansi dilakukan, diharapkan GRPH dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap GRPH tergolong wajar 100 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan 72 miliar rupiah. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 7/10. Untuk underwriter, GRPH menunjuk elit sukses sekuritas dengan kode broker SA. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh SA semenjak adanya IPO itu sangat bervariatif saat opening maupun closing market di hari pertama. Akan tetapi berdasarkan historikal saham-saham yang dibawakan, hampir semuanya memiliki track record mengecewakan untuk saham akselerasi. Karena sebagian besar IPO akselerasi ARB saat closing. Namun untuk papan pengembangan terakhir kali ada RSCH yang mampu memberikan hasil positif hijau saat opening dan closing market. Apakah IPO GRPH ini nanti hasilnya sama seperti RSCH atau malah mengecewakan seperti papan akselerasi? Menarik untuk disimak saat opening dan closing market nanti pergerakannya akan seperti apa. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 7/10. Kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA dan Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, ikut IPO GRPH ini atau tidak? Bisa isi di kolom chat komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebatas bahan referensi dan edukasi bukan sebagai ajakan.
Keputusan bertransaksi, beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video cerita saham GRPH bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO GRPH ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.